Terima kasih kepada Bapak Darmansyah SH selaku Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang telah memberikan sambutan, pengenalan sekaligus penyampaian program sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Komite SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Fajri SIKOM MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hidayat, MPSI, kolega saya di kampus yang pada kesempatan siang hari ini akan memberikan materi parenting kepada Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Bapak Darmansyah SH. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu orang tua wali murid SMA Muhammadiyah 7. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini kita masih bisa berkumpul walau dalam platform digital, dalam dunia virtual untuk saling bersilaturahmi, untuk saling bersinergi antara pihak sekolah dengan orang tua, wali, siswa, dimanapun Bapak Ibu berada. Selawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya tadi saya juga sudah diperkenalkan oleh Pak Kepala Sekolah, namun saya nama saya Khairul Fajri, biasa dipanggil Fajri. Kebetulan saya alumni SMA Muhammadiyah 7 tahun 2007. Dan alhamdulillah saat ini, terima kasih Bu, diberikan aplaus. Oke, ini sebenarnya saya nervous nih Bapak dan Ibu harus berbicara di depan Bapak Ibu guru saya semua. Yang dulu saya adalah siswa di SMA Muhammadiyah 7, tapi saya sekarang berkesempatan untuk berada di sini untuk bisa bersama-sama kembali dengan Bapak dan Ibu untuk memajukan SMA Muhammadiyah 7 yang kita cintai ini. Saya tadi angkatan 2007 dan saat ini saya di Universitas Ahmad Dahlan, kebetulan juga per 1 September kemarin diamanahi sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Saya juga sama-sama sedang pusing untuk memikirkan siswa-siswa ataupun juga mahasiswa sama seperti dengan Bapak dan Ibu guru semua, bagaimana kemudian kita bisa mendidik, membina para siswa untuk kemudian bisa mencapai prestasi seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sedang mengalami musibah ya, pandemi global ya, yang mana telah melumpuhkan berbagai sektor, baik sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun juga pendidikan. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kita semua untuk bisa menanggulangi permasalahan ini. Butuh sinergi antara berbagai elemen, antara berbagai stakeholder yang ada di lapisan masyarakat bangsa Indonesia, terutama kita yang berada di dalam institusi pendidikan. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, yang sebagai orang tua ataupun wali murid, ini kok pembayaran SPP-nya itu sama besarnya biayanya, kok anaknya cuma di rumah saja dan nonton HP saja seperti itu ya. Kebetulan kalau di tempat kami juga banyak yang kemudian mengajukan dispensasi pembayaran ya, karena saat ini juga sedang musim pembayaran, sehingga tentu ya kita harus berpikir bagaimana untuk kemudian ada solusi bersama, win-win solution. Tapi Bapak Ibu semua, percayalah bahwa tidak ada satupun kami, Bapak dan Ibu guru juga tentunya yang menginginkan hal ini terjadi. Bahwa kalau boleh memilih, tentu Bapak dan Ibu guru maupun saya pribadi juga ingin mengajar dalam
dunia ataupun realitas empirik ya, mengajar secara konvensional, secara langsung, karena tentu akan lebih mudah. Tidak perlu berpikir menyiapkan materi digital, tidak perlu berlatih untuk menyiapkan IT dan sebagainya, tetapi kemudian dalam kondisi seperti ini kita dituntut untuk kemudian belajar IT, untuk kemudian berinovasi, menciptakan media-media pembelajaran yang efektif bagi para siswa, agar supaya para siswa tidak bosan, agar supaya proses transfer knowledge itu bisa berjalan dengan baik, sehingga outcome ataupun tujuan dari pendidikan itu juga bisa terlaksana dengan baik. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu guru, tentu dalam situasi yang seperti ini masih banyak hal-hal yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu patut bersyukur karena apa? Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, pada akhirnya orang tua menyadari, ya Bapak dan Ibu, bahwa betapa susahnya menjadi guru. Ya, kalau kemudian dengan pendidikan formal yang konvensional tatap muka langsung, mungkin orang tua kurang menyadari betapa besar peran guru, betapa besar tantangan yang harus dihadapi oleh guru, terutama ketika mendidik para siswa yang sudah remaja gitu ya, apalagi di bangku SMA ini, tentu sangat berat tantangannya. Tetapi kemudian karena adanya pandemi ini, kemudian kita memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi dan informasi untuk kemudian bisa tadi transfer knowledge tadi, akhirnya ya orang tua tidak mau, suka dan tidak suka juga harus belajar. Ya, belajar untuk bisa tanda kutip melek media gitu ya, punya kemampuan literasi media yang bagus, sehingga bisa memberikan pendampingan. Ya, mungkin nanti Pak Dayat akan memberikan materi terkait parenting, bagaimana sih sebenarnya strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memberikan pendampingan belajar kepada siswa-siswanya, ya, kepada putra-putrinya, seperti itu. Termasuk juga manajemen stresnya. Karena saya yakin Bapak dan Ibu semua, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua, wali murid sama-sama stres untuk memberikan pembelajaran di kondisi seperti yang sekarang ini. Nah, nanti mohon dari Pak Dayat untuk bisa memberikan materi mengenai hal itu, tips dan strateginya seperti apa, dan hal-hal yang perlu kemudian kita siapkan seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, ada sebuah cerita, gitu ya. Ada sebuah cerita. Nah, ini cerita saya akan sedikit berhubungan dengan yang sedang viral saat ini, dan kita patut berbangga bahwa ada sineas muda yang itu adalah alumni SMA Muhammadiyah 7, ya, filmnya adalah film pendek berjudul Tilik, gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah sama-sama mirsani, sudah sama-sama melihat. Dan itu adalah realita yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu fenomena hibah. Tahu ya Bapak Ibu, hibah di kalangan ibu-ibu. Ya tidak hanya ibu-ibu sih sebenarnya, itu stereotip yang salah ya. Bapak-bapak pun ada juga yang sering hibah juga. Tetapi kemudian yang ingin saya sampaikan adalah terkait itu ya, di dalam cerita itu adalah kepiawaian saudara Wahyu gitu ya, untuk kemudian mengemas, mengkonstruksi pesan-pesan yang hendak disampaikan, bahwa positifnya adalah kita sebagai manusia yang hidup di zaman ini, ya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam hal ini adalah perkembangan IT. Kan beberapa kali Bu Tejo itu ya, yang Bu Tejo itu sebenarnya juga adalah teman saya juga waktu kuliah dulu. Tapi kemudian memang banyak berkesimpung di teater gitu ya, mengatakan bahwa tenan yo, aku wis cilik iki lho ning internet iki lho, ya, berkali-kali mengatakan seperti itu. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita juga harus mencari informasi dari berbagai sumber, cover both side. Tidak hanya dari omongan saja, word of mouth saja, dari cerita saja, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang sekarang ini banyak kita manfaatkan, yaitu platform digital ataupun internet tadi. Nah, yang saya ceritakan Bapak Ibu tadi terkait dengan fenomena hibah ya, ini adalah real, cerita nyata. Jadi ada seorang ibu-ibu yang menghibahkan, ya, menggosipkan tetangganya, ya, kebetulan anaknya adalah tapi ini putra ya, bukan putri. Kalau yang di film Tilik adalah putri ya, Mbak Dian. Kalau ini putra. Kerjane apa yo? Kok meng ning omah wae? Kok meng ratau metu wae? Barang seperti itu. Kalau saya pakai bahasa Indonesia ya Bapak, bahasa Jawa ya Bapak Ibu, karena di film Tilik juga menggunakan bahasa Jawa. Yang dalam bahasa Indonesianya adalah menghibahkan.
membicarakan pekerjaannya itu apa sih si anak itu kok cuma di rumah aja, di kamar aja. Dan kemudian pembicaraan itu akhirnya didengar oleh orang tuanya. Didengar oleh orang tuanya dan akhirnya menanyakan kepada anaknya, kok kamu itu bisa punya mobil, punya rumah, tapi kok kamu tuh cuman di dalam kamar saja. Sebenarnya pekerjaanmu itu apa? Bapak pengen tahu, ayah pengen tahu. Ternyata setelah kemudian berdiskusi Bapak dan Ibu, ya antara orang tua dan anak ini, anaknya bercerita, Pak, alhamdulillah dengan kegemaran saya main games, sekarang ini saya dipercaya developer game di seluruh dunia untuk menjadi testernya. Ya, ketika kemudian developer game itu ya rilis game-game baru, dia kemudian dipercaya, di-endorse untuk trial and error game-gamenya tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, ini suatu hal yang kita tidak pernah sangka sebelumnya bahwa paradigma kita yang selama ini berkembang bahwa bekerja itu harus di kantor, bahwa bekerja itu ya harus di luar, harus keluar rumah. Tetapi kemudian dan terkadang ketika kita melihat putra-putri kita, anak-anak kita yang sewu, dia mainan gadget, main game, kita sangat sebel, ya kan? Sangat, kok nge-game ya, ini main game terus ya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu ketika memang itu dikembangkan, ya itu bisa menjadi suatu kebermanfaatan juga. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai orang tua wali, kita tentu tidak bisa melihat hal itu dari satu perspektif saja, ya, dari satu sisi saja. Tapi kita juga harus bisa melihat ini masih ada manfaatnya juga. Nah, itu yang kemudian harus kita kembangkan dari sekarang, bahwa untuk melihat bagaimana kemampuan anak kita, bagaimana karakter anak kita, itu harus melihat dari berbagai sisi, bahwa pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Dan kemudian kita selalu mengedepankan negatif thinking saja, ya, hal-hal yang negatif, yang kurang baik, yang kemudian anak akhirnya menjadi sebel, anak kemudian menjadi putra-putri menjadi tidak respect lagi kepada orang tua untuk bercerita. Tetapi buatlah bahwa putra-putri Anda, putra-putri Bapak dan Ibu semua bisa nyaman ya untuk bercerita, untuk kemudian Bapak dan Ibu sebagai pendamping belajarnya untuk memberikan ilmu-ilmu, memberikan pengalaman-pengalaman kepada putra-putrinya sehingga putra-putrinya bisa nyaman, bisa kemudian menemukan apa sih sebenarnya yang menjadi passion-nya, ya, yang menjadi cita-citanya yang kemudian harus dikembangkan. Ya, seperti fenomena tadi yang tidak menyangka bahwa dia adalah tester game internasional yang kemudian mendapatkan gaji yang besar dari situ, sehingga kemudian dia bisa memberikan penghidupan kepada keluarganya. Nah, itu juga salah satu fenomena bahwa sekarang ini memang lagi-lagi kita dituntut Bapak Ibu untuk kemudian punya kemampuan IT yang bagus. Nah, Bapak dan Ibu semua, Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bahwa anak kita, Bapak dan Ibu semua, itu hidup pada zaman sekarang yang berbeda dengan zaman kita, zaman Bapak Ibu semua. Sehingga jangan sampai kemudian Bapak Ibu cerita, Bapak dhisik seperti ini, kamu juga harus seperti ini. Yang saya Bapak Ibu mohon maaf, itu sudah berbeda zaman, ya. Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Jadi ketika kita mendidik anak kita, ya kita harus mempunyai perspektif yang luas, harus futuristik, harus melihat hal-hal yang yang akan terjadi ke depan itu seperti apa. Tentu ini juga yang harus kita sesuaikan di institusi pendidikan, bahwa kurikulum yang kita tawarkan ya bukan hanya merujuk pada masa lalu saja ataupun masa sekarang saja, tetapi juga harus futuristik, ya, masa depan. Yang kemudian karena Bapak Ibu, karena keberhasilan dari proses pembelajaran itu bukan hanya pada saat di sekolah saja, tetapi juga masa-masa yang akan datang. Yang paling penting justru itu Bapak Ibu, bagaimana menyiapkan siswa-siswa ini untuk bisa ke depannya seperti apa. Ya. Kemarin saya banyak bercerita ya dengan Bu Dewi, kemudian dengan Pak Syihab juga, bagaimana kemudian kiprah alumni SMA Muhammadiyah 7 gitu ya. Yang tadinya misalnya di sekolah tampaknya kurang bagus, tetapi kemudian sekarang ketika menjadi alumni sudah berkiprah, ternyata prestasinya sangat luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu tentu patut kita syukuri ya, bahwa ya tadi yang saya katakan, bahwa kita harus menyiapkan generasi muda kita, anak-anak didik kita dan putra-putri kita itu untuk siap ya menghadapi kompetisi
di masa yang akan datang, yang tentu sangat berbeda dengan masa sekarang ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah juga terkait dengan visi misi yang ada di sekolah, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Saya pikir saya sangat mengapresiasi gitu ya, apa yang sudah dilakukan sekolah untuk terus adapt, untuk terus bisa menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran. Tadi sudah ada evaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan daring, seperti apa saja. Nah, saya pikir memang harus terus dikembangkan dan kemudian kita terus bisa mencari suatu terobosan yang kemudian bisa diterima oleh putra-putri kita semua. Nah, terakhir Bapak Ibu semua, saya berpesan bahwa kita sebagai orang tua, wali atau murid SMA Muhammadiyah 7 mohon untuk terus bisa bersinergi menjalin komunikasi dua arah dengan pihak sekolah, bahwa keberhasilan pendidikan itu bukan hanya tugas guru saja di sekolah, bukan hanya tugas institusi pendidikan saja, tetapi juga adalah tugas kita bersama. Harus ada sinergi antara sekolah dan orang tua ataupun wali murid, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.